Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hyoron Kanugara dengan NIM 2105 dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Dan saya akan mempresentasikan tugas besar proposal mata kuliah penulisan teknik dan presentasi dengan judul perancangan dan implementasi robot penyemprot pestisida berbasis AI atau Artificial Intelligence untuk pengendalian hama tanaman yang efisien dan ramah lingkungan. Di sini ada 7 outline. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat. Selanjutnya adalah dasar teori, diagram alir, alat dan bahan, dan prosedur penelitian. Pertama latar belakang, pertanian adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian di banyak negara di seluruh dunia. Namun, salah satu tantangan yang terbesar dihadapi oleh para petani adalah pengendalian hama yang mengurangi hasil panen. Kemudian pestisida konvensional dalam mengatasi hal ini tidak efisien dan menyebabkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Sedangkan teknologi AI atau kecerdasan buatan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kombinasi antara teknologi ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian hama tanaman, sambil juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana teknologi AI dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan memantau hama tanaman serta menentukan pola penyemprotan yang optimal. Ya, yang kedua ada bagaimana strategi untuk mengoptimalkan ketersediaan, aksesibilitas, dan biaya perawatan agar robot penyemprot pestisida ini dapat diadopsi luas oleh petani. Dan yang terakhir, bagaimana mengukur efektivitas dan efisiensi robot penyemprot pestisida berbasis AI dibandingkan dengan metode tradisional dalam pengendalian hama. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Uh, Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototip robot penyemprot pestisida berbasis AI untuk pengendalian hama yang efisien dan ramah lingkungan, dan memiliki manfaat seperti memberi kemudahan bagi industri untuk menyemprot pestisida untuk mengendalikan hama tanaman yang efisien dan ramah lingkungan, serta memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung dan dapat uh, menghasilkan inovasi yang berguna, serta menambah wawasan mahasiswa dan memberi bekal untuk menyiapkan diri dalam dunia kerja. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada tiga. Yang pertama, pengendalian hama merupakan upaya untuk mengurangi populasi hama yang dapat merusak tanaman pertanian. Pendekatan konvensional termasuk penggunaan pestisida kimia, namun hal ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, solusi yang lebih ramah selingkungan seperti penggunaan pestisida secara terarah dan efisien perlu dikembangkan. Terus yang kedua ada robot pertanian. Robot pertanian telah menjadi tren yang meningkat dalam pertanian modern. Robot-robot ini dapat dikonfigurasi untuk melakukan berbagai tugas, termasuk penyemprotan pestisida. Selanjutnya ada penggunaan robot dalam pertanian juga dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam menggunakan sumber daya serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang, yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Uh, AI ini telah membuka peluang baru dalam pengembangan sistem otomatis yang cerdas dan adaptif. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti machine learning dan computer vision, robot dapat diprogram untuk mengidentifikasi hama tanaman dengan akurasi tinggi dan mengambil keputusan secara otomatis. Selanjutnya ini ada diagram alir. Yang pertama itu melakukan studi literatur, kemudian menginput identifikasi hama tanaman, selanjutnya mengumpulkan data, selanjutnya menginput data, kemudian data tersebut diolah. Ketika data sudah lengkap, maka data akan dianalisis dan akan selesai. Berikut ini ada alat dan bahan. Yang pertama itu sasis atau rangka robot memiliki fungsi utama yang penting dalam desain dan kinerja robot. Selain itu, sasis juga memiliki fungsi lain seperti memberi dukungan struktural, distribusi beban, perlindungan komponen, integrasi komponen, dan sebagainya. Selanjutnya ada motor DC atau direct current, adalah motor tipe motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis. Fungsi utama motor DC adalah
mengubah energi listrik arus searah menjadi gerakan rotasi pada porosnya. Motor DC memiliki beberapa fungsi seperti penggerak mesin, kontrol kecepatan, dan kontrol torsi. Selanjutnya ada sistem navigasi. Eh, Pada umumnya sensor seperti GPS, kompas digital, atau sensor ultrasonik. Untuk navigasi dan pemetaan lapangan memiliki beberapa fungsi utama tergantung pada konteks penggunaannya, baik itu dalam navigasi darat, laut, udara, atau ruang angkasa. Beberapa fungsi umum dari sistem navigasi yaitu penentuan posisi, navigasi rute, pemandu jalan, dan pemantau kondisi lingkungan. Selanjutnya ada kamera atau sensor penglihatan komputer untuk mendeteksi hama dan kondisi tanaman. Sistem penglihatan pada robot ini memiliki beberapa fungsi utama seperti pendeteksian objek, pemantauan lingkungan, pemrosesan gambar, dan pengenalan pola. Selanjutnya ada pompa dan penyemprot dengan kemampuan kontrol yang dapat disesuaikan untuk mengatur jumlah pestisida yang disemprotkan. Selanjutnya, microcontroller atau mini PC ini uh, berlaku sebagai sistem kendali dari perangkat ini, dari robot ini, seperti Raspberry Pi untuk mengatur operasi robot dan algoritma AI. Sistem ini berfungsi untuk mengendalikan semua gerakan, kontrol sensor, koordinasi tugas, adaptasi, dan pembelajaran, serta monitoring dan diagnosis. Selanjutnya ada baterai yang rechargeable untuk memberi daya pada sistem dengan kapasitas yang memadai. Selain itu, baterai juga dapat digunakan sebagai regulator daya dan untuk sumber daya cadangan. Selanjutnya, tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pestisidanya. Selain itu, tangki juga berfungsi sebagai stabilitas robot ketika di jalan medan yang tidak rata. Dan yang terakhir adalah pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan, membunuh, atau mencegah hama, serangga, gulma, penyakit tanaman, dan lain-lain yang merugikan pertanian, kesehatan manusia, atau lingkungan. Pestisida ini yang digunakan merupakan jenis yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan pertanian. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama ada studi literatur untuk memahami teknologi-teknologi terkini dalam bidang robotika dan kecerdasan buatan yang dapat diimplementasikan untuk pengendalian hama tanaman. Ini mencakup seluruh penelusuran terhadap metode-metode AI yang dapat digunakan untuk identifikasi dan penanganan hama tanaman, serta teknologi-teknologi penyemprot pestisida yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada perancangan sistem berdasarkan hasil studi, literatur, dan identifikasi kebutuhan. Dilakukan perancangan sistem robot penyemprot pestisida ini mencakup desain perangkat keras robot seperti sensor-sensor untuk identifikasi hama dan sistem penyemprotan yang efisien, serta perancangan software AI yang akan digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengembangan prototipe robot penyemprot pestisida berdasarkan desain sistem yang telah dibuat. Uh, Prototipe ini akan mencakup hardware dan software yang uh, yang terintegrasi dan yang telah dirancang, serta pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya. Selanjutnya, uji coba prototipe dilakukan uji coba lapangan untuk menguji kinerja robot penyemprot pestisida dalam kondisi real time. Uji ini melibatkan pengujian kemampuan robot dalam mengidentifikasi hama, operasi penyemprotan, dan efisiensi penggunaan pestisida secara keseluruhan. Selanjutnya ada evaluasi prototipe, evaluasi kinerja robot penyemprot pestisida dalam peningkatan sistem. Berdasarkan hasil uji coba lapangan, dilakukan evaluasi terhadap kinerja tersebut, kemudian melakukan perbaikan dan peningkatan pada desain sistem atau algoritma AI yang digunakan, jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan selama proses penelitian dilakukan terhadap dampak dari penggunaan robot penyemprot pestisida. Hal ini mencakup evaluasi terhadap reduksi penggunaan pestisida dan efek samping yang dihasilkan, serta membandingkan dengan
metode pengendalian hama tanaman yang konvensional. Sekian dari saya. Eh, Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.